Dan hampir semua tempat politik praktis ini pasti ada fitnah, ghibah, betul nggak Bu? Pencemaran apa? Saya masuk ke sini kan, Bang, tahu nggak Bang, ini calon itu begini nih, ini aibnya begini nih, aibnya begini nih, ini kurang ajar, ini bahaya, ini bahaya. Jadi ya, datang ke calon dua karena teman semua. Oh itu bajingan itu Bang, kayaknya ya baik itu soleh itu, tapi ini semua nggak benar tuh, bahaya nih. Kalau ini semua ini PKI datang nih, macam-macam, macam lah. Jadi saya bilang sama mereka, gini deh, aku nggak akan komen apa-apa, kalian kumpul, saya akan bicara. Saya cuma sampaikan, dapatkan Allah, dapat segala-galanya. Hilang Allah, hilang segala-galanya. Tidak masalah kita kehilangan seseorang karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena seseorang. Tidak masalah kita kehilangan pekerjaan karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena pekerjaan. Tidak masalah kita kehilangan pangkat dan jabatan karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena pangkat dan jabatan. Kau ingin jadi pejabat, kau fitnah orang, kau gibah orang, kau pikir itu hebat. Ibu-ibu mau anaknya jadi PNS, sogok, mendingan mati Bu, nggak usah hidup di dunia ini. Daripada hidup harus terlaknat. Allah melaknat orang menyogok, orang disogok. Nggak usah jadi apa-apa di dunia ini. Mau jadi keset kaki orang pun nggak apa-apa, asal masuk surga, asal ridho Allah ada bersama kita, Allah sayang sama kita. Itu yang harus kita pikirkan. Jangan sampai hilang Allah gara-gara dunia. Makanya sahabat-sahabat mereka hebat, dia cari harta, Allah beri harta banyak-banyak di dunia, dia kerja, dia berdagang, dia bertani, dapat duit cepat-cepat dikirim di akhirat. Dia gunakan sedikit saja buat keperluan dia hitung-hitungan, dia keras kepada dirinya, tapi kepada orang lain dia lembut, kepada orang berbagi. Islam itu kalau disederhanakan dengan dua kalimat sederhana, memberi kepada makhluk, meminta kepada Allah, itu Islam. Saya ada ketemu orang, saya nggak sebut namanya Bang ya, miliuner, orang kaya raya, kerjaan dia hari-hari hanya mencari orang miskin. No publish, no pictures, no foto. Saya bukan mau menyalahkan orang-orang yang berbagi dan memberi, itu bagus juga untuk syiar, bagus. Innamal a'malu binniyat, amal itu tergantung. Ini orang yang saya ceritakan ini, di depan mata saya itu ada orang bilang, saya mau sewa rumah. Kalau dia orang murung, kenapa kamu murung? Ada masalah apa? Rumah saya deadline udah telat, harus dibayar. Anak-anak mau pindah kemana ini semacam. Dia nggak kenal orang itu. Berapa bayar sewa rumahmu? Sekian. Ini ya, mau bisa minta lagi. Bayar 2 tahun sekarang ya. Dia langsung bayar Pak. Kemudian dia berjalan pergi meninggalkan orang itu dengan senyuman terbaiknya, bahagia. Baru saya memahami ternyata memberi itu lebih nikmat daripada diberi. Ya. Kerja dia cuma berangkat orang umroh. Kamu udah umroh belum? Belum. Sini, umroh ya. Kamu udah haji belum? Haji ya. Kamu berangkat ke mana? Duitnya hanya untuk itu saja. Bangun puluhan masjid. Senyap-senyap, diam-diam. Saya tanya sama dia, inspiring nih orang ini, inspiring. Dia bilang, please don't publish, jangan kau publish aja. Saya bilang, gimana caranya? Saya menganggap sedekah itu seperti kotoran berak kita yang harus keluar tiap hari dan nggak perlu dibicarakan, nggak perlu dilihat, nggak perlu difoto. Bisa nggak bro? Orang ikhlas itu begitu. Saya bilang, ya Allah, ya Allah, kok ada orang kayak gini? Iya. Alangkah indahnya kalau kita seperti itu, dimuliakan Allah, disayangi manusia, bebannya nggak banyak. Sehingga kawan saya ini, dia hari ini coba pikir kapan ya mati ya? Iya, kapan ya berangkat ke akhirat?
Karena dia sudah membayangkan janji-janji Allah, janji Rasulullah SAW, istana di surga, kehidupan yang abadi. Dunia ini tempat susah payah, bunda, ayahanda. Ya, dunia tempat susah payah. Maka Allah sayang kepada umat Rasulullah, tak diberi umur panjang kita supaya kita tidak terlalu lama bersusah payah di dunia. Apa enaknya dunia ini? Kenikmatannya sedikit, minum satu gelas nikmat, satu ember coba. Mobil mewah hanya indah sebelum dimiliki, kalau udah punya biasa-biasa aja. Betul nggak bu? Ya punya mobil mewah, coba rasain. Oh, dream book, buku impianku. Aku mau punya rumah mewah, minimalis, ada kolam renangnya, ada pohon-pohon pisang-pisangnya di sini sebanyak. Sudah punya, berlumut ke kolam renang, nggak berenang di sana. Jadi dunia ini ternyata fata morgana. Sepertinya membahagiakan, padahal enggak. Coba lihat berapa banyak guru-guru kita, ulama-ulama kita enggak punya rumahnya beralaskan tanah, enggak punya duit, enggak punya apa-apa, kerja cuma ke sawah bertanam, terus sekali mancing ikan. Tapi mulia, raja-raja datang kepada mereka minta nasihat, ulama-ulama datang, pejabat-pejabat, presiden, gubernur datang kepada mereka. Jadi kemuliaan itu gak ada urusan dengan apa. Kemuliaan itu di sini berurusan erat dengan keimanan dan keyakinan kita kepada Allah. Ujian harus ada, bu. Di dunia ini ujian semua sebetulnya. Orang kadang-kadang merasa ujian itu kalau miskin aja. Kalau ada orang miskin, kasihan ya lagi diuji sama Allah ya teman kita tuh ya. Kita lupa bahwa saya kekayaan juga ujian. Kenapa sakit ya? Iya sakit. Kasihan ya, diuji sama Allah. Kita lupa kesehatan juga ujian. Gimana kira-kira kalau kita sekolah tapi nggak ada ujiannya? Ibu-ibu marah nggak sama bu gurunya? Kenapa anak saya nggak diuji nih? Nggak ujian. Biasanya setelah ujian akan ada apa? Kenaikan kelas. Banyak orang takut masuk ujian, takut diuji, akhirnya nggak naik kelas. Dan biasanya ujian itu memang nggak lama. Setiap materi ujian itu sebentar. Jadi hadirin dirahmati Allah Ta'ala, nggak lama dunia ini, betul nggak lama. Sedih nggak lama, bahagia nggak lama, miskin nggak lama, kaya nggak lama, cantik nggak lama, tampan nggak lama. Jadi pejabat di Indonesia berapa Pak? 2 periode kan, penuh dengan segala fitnah, tipu-tipu. Dan hampir semua tempat politik praktis ini pasti ada fitnah, ghibah, betul nggak bu? Pencemaran nama. Saya masuk ke sini kan, bang, tahu nggak bang, ini calon itu begini nih, ini aibnya begini nih, aibnya begini nih, ini kurang ajar, ini bahaya, ini bahaya. Jadi ya, datang ke calon 2 karena teman semua. Oh itu bajingan itu bang, kayaknya ya baik itu soleh itu, tapi ini semua nggak benar tuh, bahaya nih. Kalau ini semua ini PKI datang nih, macam-macam, baca lah. Jadi saya bilang sama mereka, gini deh, aku nggak akan komen apa-apa, kalian kumpul, saya akan bicara. Saya cuma sampaikan, dapatkan Allah, dapat segala-galanya. Hilang Allah, hilang segala-galanya. Tidak masalah kita kehilangan seseorang karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena seseorang. Tidak masalah kita kehilangan pekerjaan karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena pekerjaan. Tidak masalah kita kehilangan pangkat dan jabatan karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena pangkat dan jabatan. Kau ingin jadi pejabat, kau fitnah orang, kau gibah orang, kau pikir itu hebat. Ibu-ibu mau anaknya jadi PNS, sogok, mendingan mati bu, nggak usah hidup di dunia ini. Daripada hidup harus terlaknat. Allah melaknat orang menyogok, orang disogok. Nggak usah jadi apa-apa di dunia ini. Mau jadi keset kaki orang pun nggak apa-apa, asal masuk surga, asal ridho Allah ada bersama kita, Allah sayang sama kita. Itu yang harus kita pikirkan. Jangan sampai hilang Allah gara-gara dunia. Dapat Allah, dapat segala-galanya, hilang Allah, hilang segala-galanya. Baru cuma mikir, oh ya. Jangan kamu menilai orang dengan apa yang kamu lihat tadi malam. Bagaimana pendapatmu dengan orang itu? Oh, orang itu nggak benar tuh, orang pelaku maksiat, pendosa itu. Dari mana kamu tahu? Semalam aku lihat dia maksiat. Itu kan semalam. Kamu tahu nggak tadi pagi dia bertobat? Kalau tadi pagi dia bertobat, menetes air matanya, pagi itu dia menjadi kekasih Allah.
Kita nggak boleh menilai orang dengan apa yang kita lihat tahun lalu, 3 tahun lalu dia begini. Bunda kalau lihat saya 20 tahun lalu mungkin ludahan muka saya di jalan. Jijik mungkin lihat apa nih orang. Rambutnya kayak gini, tidur di pinggir jalan, lagunya teriak-teriak, metal-metal, tinggal di Bali. Malam baru bangun, tidur siang. Kiri kanan depan belakang tuh bule-bule dari mana semua. Kehidupan begitu. Tapi siapa tahu hidayah datang dalam genggaman Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan pernah menghina pelaku maksiat. Jangan pernah mencaci maki para pendosa. Kita benci kesalahannya, orangnya kita kasihani. Orang-orang kafir itu kita kasihani, Bu, sayangi. Kasihani. Jangan sampai mereka mati dalam keadaan kafir. Lewat jenazah Yahudi di depan makam Nabi, dekat rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yahudi lewat digotong, Pak. Nabi menangis. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa kau menangis? Dia Yahudi." "Aku tangisi karena dia Yahudi. Dia mati sebelum mengenal Islam." Sekarang sifat mahabbah itu hilang, hadirin sekalian. Kalau benci orang-orangnya kita benci, bahkan kadang-kadang kesalahannya kita tiru. Banyak di antara kita yang mengaku pecinta Nabi, mengaku umat Rasulullah SAW, tapi ikut menista Rasulullah hari-hari. Mencaci maki orang bersorban, dibilang teroris. Orang bercadar ditarik, dibilang radikal. Itu lebih menyakitkan daripada orang kafir yang menghina Rasulullah. Orang kafir dia nggak kenal Nabi. Kalau dia kenal Nabi, dia pasti akan mencintai Nabi melebihi kita mungkin. Ibu tahu yang bikin film fitnah dulu yang ada itu masuk Islam. Dia caci maki Nabi bagi buku Islam. Banyak para pembenci Islam makin dapat hidayah. Sementara kita boleh kita marah, Pak, tapi hati-hati, tenang nih, kepala ini harus tetap dingin. Marah karena Allah. Kita harus tetap tunjukkan kepada dunia Rasulullah tidak mengajarkan kita untuk mencaci maki. Lisan yang manis, hati yang lapang, kepala yang dingin, itu ajaran Nabi, rahmat. Waliyat talattaf. Kalau berurusan dengan dakwah, Bunda, kalau berurusan dengan dakwah, adabnya adab dai, adab dakwah, bukan adab perang. Kalau perang lagi adabnya, Pak, basah pedang, itu berkering, itu berkeringat, berdebu, menetes darah kita. Itu adab jihad. Hari ini kita mau dakwah. Bagaimana orang kafir masuk Islam? Maka pakai sifat-sifat dai. Paham? Kita melihat orang kafir, orang pelaku maksiat itu mesti mahabbah, sayang, kasihan. Jangan sampai dia mati dalam keadaan maksiat. Jangan sampai dia mati dalam keadaan kafir. Kalau dalam perang lain lagi apa ceritanya? Perang itu ibarat tayamum, udah nggak ada lagi air yang dicari untuk berwudu, terpaksa dia halangi dakwah kita, baru kita tayamum, baru kita jihad. Kita mau ke masjid, nggak boleh kamu ke masjid katanya, Pak, dihalangi, baru terpaksa. Ini mobil pemadam kebakaran memadamkan api, ribuan orang mau diselamatkan, ada orang halangi, jangan masuk, nggak boleh padami, jangan padami. Orang ini diapain Bu? Dilindas ya? Itu jihad. Terpaksa. Ini kalau nggak dilindas orang ini ribuan orang terbakar, di rumah kebakar. Nabi itu bukan berperang dengan kebencian. Nabi itu berperang itu terpaksa dengan kasih sayang, Pak. Ingin maksa orang masuk surga, ingin, dia orang ini dibaikin nggak bisa, ya udah diseret masuk surga. Paham Bunda ya? Jadi seperti seorang ibu melihat anaknya berlumuran lumpur. Ibu waktu kecil ya anak-anak main lumpur, main di got. Itu anak ibu mandiin apa ibu bunuh? Ini anak jorok banget, matiin aja nih anaknya ya. Jangan mandiin, kemudian dibedakin, betul ya? Kemudian dikasih minyak kayu putih, kemudian diganti baju, dipeluk. Kasihan, doakan hidayah buat orang-orang jahat, doakan hidayah orang-orang yang menzalimi kita. Imam Malik rahmatullah alaih itu dicambuk siang malam sama Raja Mu'tazilah, dicambuk. Kemudian setiap kali dia dicambuk sakit, dia berteriak, "Ya Allah, aku maafkan dia, ya Allah, aku maafkan dia, ya Allah." Dicambuk lagi, "Ya Allah, ampunkan dosa dia, ya Allah." Setiap kali dicambuk dia katakan, "Ya Allah, aku maafkan dia, ampunkan dosa dia. Ya Allah, aku maafkan dia, ampunkan dosa dia." Kemudian dia bertanya, "Ya Imam, kenapa kau begitu?"
Apa jawaban beliau? Aku malu dengan Rasulullah SAW kalau ada satu orang umatnya yang masuk neraka asbab zalimiku.